A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arzala rasulahu bil huda wa dinil haq lihudirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu, dan semoga dalam pertemuan ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat jasmani, lebih-lebih sehat rohaninya. Pada kesempatan kali ini kami tidak bisa lama-lama. Yang terpenting apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Dan untuk kali ini kami akan mengangkat sebuah tema dengan judul yaitu pentingnya istiqomah, pentingnya konsisten. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, mengenai tentang pentingnya istiqomah ataupun konsisten, bicara dengan istiqomah itu tergantung daripada kemampuan diri kita seorang hamba, tergantung atas kemampuan diri manusia itu secara masing-masing. Ibarat kata kita ini kalau kendaraan ada yang naik mobil, juga ada yang naik pesawat. Dan hal itu tidak mungkin bisa disamakan, dan tidak mungkin antara manusia satu dengan manusia yang lain itu tentunya kecepatannya tidak sama. Alias dalam keistiqomahannya pasti tentunya antara manusia dengan satu dan yang lain itu tidaklah sama. Jangan disamakan antara orang lain yang naik motor dengan yang naik pesawat itu, karena memang kecepatannya tidak sama, harus mengikuti alur daripada kekuatannya. Begitu pula dengan diri manusia ini. Tatkala kita melakukan sebuah amalan-amalan solehan, melakukan sebuah amalan-amalan yang baik, tentu kita ini untuk bisa diterima oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, tentu kita harus bisa istiqomah atau konsisten. Dan Allah itu meletakkan keistiqomahan seorang manusia, meletakkan konsistennya seorang hamba, itu juga pasti berbeda-beda. Yang terpenting adalah kita ini telaten dalam melakukannya secara terus-menerus sesuai dengan kemampuannya. Karena Allah itu tidak mungkin memberatkan hamba-hambanya untuk melakukan sesuatu di luar batas dengan kemampuannya.
Allah itu tidak mungkin mencoba, Allah itu tidak mungkin memberatkan hambanya itu di atas batas kemampuannya. Urusan kecepatan itu sebetulnya tidak penting. Yang terpenting adalah menjalankan tugas itu sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Yang terpenting adalah kita ini selalu istiqomah, senantiasa selalu bermunajat kepada Allah. Perkara-perkara mengenai hati panjenengan kapan sampai musyahadah, perkara-perkara mengenai jenengan itu bisa dikatakan makrifat terhadap Allah itu, ya terserah Allah saja bagaimana memperjalankan hambanya itu. Karena hal itu merupakan hak prerogatif Allah semata. Karena merupakan kekuasaannya Allah semata. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, apa sih yang dimaksud amalan-amalan istiqomah itu? Amalan-amalan yang dicintai oleh Allah itu apa saja? Seperti halnya kita ini akan menghadap seseorang, apa sih orang itu yang disukainya? Nah, tetapi hal ini jangan engkau samakan dengan makhluk. Ini hanya sebuah gambaran aja agar untuk mempermudah diri panjenengan. Apa sih amalan-amalan atau amaliyah-amaliyah yang dicintai oleh Allah itu? Yaitu suatu amalan atau suatu laku di mana laku itu dilakukan secara istiqomah atau secara konsisten, walaupun tidak banyak, walaupun tidak harus ribuan. Dalam berzikir itu tidak harus ribuan, entah itu 1 menit, entah itu 2 menit, atau mungkin 1 jam, bahkan 24 jam. Ya terserah panjenengan ini dalam melakukannya itu apakah mampunya seperti apa. Yang terpenting adalah segala amalan-amalan yang dicintai oleh Allah itu pada dasarnya dilakukan secara terus-menerus, secara istiqomah, walaupun tidak banyak. Dan hal ini merupakan suatu tindakan yang tujuannya untuk mencapai kepada jalannya Allah. Tetapi ada juga saudara-saudara kita ini yang mengartikan bahwa amalan-amalan secara istiqomah itu ada yang tujuannya mencari karomah, ada yang tujuannya mencari kesaktian-kesaktian supaya kebal dari benda senjata tajam, supaya bisa menghilang, dan lain-lain sebagainya. Itu juga bisa dilakukan secara istiqomah atau secara konsisten. Tetapi jika tujuannya kita ini melakukan suatu amalan-amalan, suatu perbuatan atau tindakan yang seolah-olah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Manakala tujuannya kita itu ke dalam karomah, tujuannya itu mencari kesaktian dan lain-lain sebagainya itu, maka itu belum bisa dikatakan sampai kepada Allah. Justru itu terkadang saudara-saudara kita ini terjebak di dalam alam mukasafah yang mungkin ditemuin malaikat, yang mungkin ditemui oleh bangsa jin atau iblis, bangsa-bangsa goib manusia ini. Coba diri manusia itu jika tidak ada gurunya, tidak ada guru akhirat yang membimbingnya, pasti diri manusia itu tatkala menemuin atau ditemuin sesosok malaikat, itu pasti dianggapnya dirinya ini sudah sakti. Sudah ditemuin malaikat itu sudah hebat. Bisa dikatakan manusia dogdeng. Dogdeng itu kalau bahasa Jawanya itu sakti mandraguna. Itu dianggap seperti itu. Manakala tujuannya itu mencari karomah. Nah, padahal karomah itu menyesatkan kita manakala hati manusia itu, seseorang itu bertujuannya mencari karomah. Apakah tidak mungkin seorang wali Allah itu diberikan karomah? Mungkin saja. Tetapi wali Allah itu karomah itu tidak dijadikan sebuah tujuan. Tapi karomah itu merupakan sebuah hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati beliau-beliau itu walaupun diberikan karomah, mungkin diberikan kesaktian, tetapi hati beliau itu tidak menyilaukan terhadap Allahnya. Hati beliau tidak meyakini di situ bahwa yang bisa berbuat dan berperan itu adalah makhluk, tapi yang bisa berperan dan berbuat itulah alladzi hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Janganlah kita ini melakukan amalan-amalan secara istiqomah atau konsisten yang keliru dan terjebak di dalam alam mukasafah. Jika kita ini iman kita masih melakukan amalan-amalan secara istiqomah dan tujuannya untuk karomah, bukan tujuannya terhadap Allah, maka diri panjenengan akan terjebak di situ. Jika Anda tidak sadar dengan hal itu dan segera dijemput dengan ajal kematian, maka kematian hal seperti itu akan membuat diri panjenengan susah menghadapi sakaratul maut. Karena hal-hal seperti itu, itulah yang menjerat lehermu, menjerat dirimu sendiri, bahwa dirimu atau panjenengan akan diseret dan diajak di alam mukasafah dan terjebak di situ selama-lamanya. Itulah akibat jika kita ini selalu belajar mengamalkan sebuah ilmu secara istiqomah atau konsisten dengan tujuan mencari karomah atau kesaktian. Padahal ilmu karomah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kekasih-kekasihnya itu hanya sekedar hadiah. Hati beliau tetap mengimani bahwa segala-galanya
hanyalah mutlak yang menguasai dan berperan hanyalah hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita ini selalu terjebak di dalam alam mukasafah, karena istiqomahan kita dalam melakukan amalan yang belum benar. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itulah pentingnya istiqomah atau konsisten. Tetapi berbeda bagi ahli hijab. Dalam melakukan zikir, amalan-amalan itu ya pasti merasa bosan, merasa jenuh, merasa hatinya tidak nyaman, kok lama sekali zikirnya. Ya, seperti itu. Merasa capek melakukan amalan solehan, melakukan zikir itu. Kalau bagi golongan-golongan ahli hijab, saudara-saudara yang masih duduknya di ahli hijab, pasti dirinya merasa capek. Berbeda lagi dengan ahli suhud itu. Ahli suhud itu setiap saat, setiap waktu, setiap detik, bahkan 24 jam itu hatinya digunakan selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ahli suhud itu selalu digunakan untuk selalu sholat pada Allah. Karena di situ ahli suhud merasa tentram, merasa damai hatinya. Kenapa kok bisa tentram dan merasa damai hatinya ahli suhud itu? Ya karena hatinya ahli suhud itu selalu melihat Allahnya dalam keadaan dan situasi apapun. Untuk itu berbahagialah bagi saudara-saudaraku, bagi manusia yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang seperti itu pasti merasa damai, karena sudah tahu, sudah sampai pada tujuannya, yaitu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya kenapa kok dikatakan merasa damai itu, kenapa? Ya karena seperti halnya saya ini tujuannya kepada kekasih saya, pujaan hati saya. Manakala tujuan saya kepada kekasih saya, kepujaan hati saya, jika sudah bertemu pasti merasa tenang, merasa damai, merasa tentram, merasa dunia ini milik berdua. Nah, itu seperti halnya kalau kita sedang kasmaran sama manusia. Nah, padahal kenikmatan itu lebih besar nikmatnya kita itu bertemu terhadap Allah. Ibarat kata kalau dibandingkan kenikmatan seluruh dunia dan alam semesta ini ditukar dengan kenikmatan kita ini bertemu dengan Allah, itu tidak ada bandingannya. Tidak bisa ditukar oleh apapun, walaupun kenikmatan bidadari 1000 pun itu tidak bisa menggantikan kenikmatan seorang hamba, manakala hamba itu selalu hatinya condong terhadap Allah dan selalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena ahli suhud itu merasa tentram, selalu dipeluk, selalu dilindungi, selalu diayomi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati daripada kekasih-kekasih Allah, hati daripada golongan-golongan ahli suhud. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Perlu diketahui bahwasanya manusia ini suatu saat pasti akan dihadapkan takdir qadhi, takdir yang tidak enak-enak, itu pasti. Jika hati kita, jika hati panjenengan menghadapi yang tidak enak dan kita masih menggerutu, masih tidak bersyukur, dan seolah-olah merasa kurang atau seolah-olah merasa Tuhan ini tidak adil, maka itulah hati yang dibenci oleh Allah. Karena tidak bisa mensyukuri apa-apa yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, lakukanlah zikir itu secara istiqomah. Lakukanlah zikir itu secara konsisten. Apa sih sebetulnya zikir itu? Zikir itu mengingat Allah secara istiqomah, secara konsisten. Entah panjenengan itu mau ditaruh di makom fana ataupun kamil. Dan ini tentunya akan difahami oleh golongan ahli suhud. Dan tidak mungkin bisa dipahami oleh ahli hijab. Karena berzikir itu adalah sesuatu hal yang paling nikmat bila dibandingkan oleh kenikmatan-kenikmatan duniawiyah. Tidak ada tandingannya. Tetapi perlu diketahui dalam melakukan zikir itu, panjenengan jangan ada tendensi-tendensi atau nafsu bahwa diri makhluk panjenengan ini, makhluknya itu, yang melakukannya itu jangan. Tetapi tetapkanlah bahwa segala-galanya yang berperan, yang melakukan, yang menguasai adalah hidup yang memiliki nama Allah. Dan sesungguhnya kita ini bisa berzikir, bisa mengingat, atau bisa ditaruh di alam musyahadah, di makom musyahadah marifat terhadap Allah itu sebetulnya bukan karena usaha diri manusia. Itulah bentuk daripada rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya manusia ini seperti halnya wayang. Yang namanya wayang itu ya tidak bisa apa-apa, namanya saja benda mati. Begitu pula dengan diri manusia ini, sebetulnya kita ini hanya wayang, hanya robot. Tetapi banyak saudara-saudara kita ini masih mengimani bahwa kita ini hidup karena dihidupkan. Jika kita masih mengimani hidup karena dihidupkan, sampai kapanpun Anda tidak akan bisa bertemu dengan Allah. Contoh saja, saya ini membuat sebuah robot. Nah, robot ini kan sebetulnya benda mati dan tidak mungkin bisa hidup. Dan robot itu akhirnya saya hidupkan
entah itu saya remote, entah itu saya kasih baterai, entah itu saya kasih sinyal-sinyal, yang penting robot ini bisa berjalan. Nah, itu kan artinya dihidupkan. Berarti yang hidup itu ya bukan robot, yang membuat robot pastinya. Jika iman panjenengan masih di nurul iman, karena hidup itu dihidupkan, maka berarti ada yang hidup dua, berarti antara manusia dengan Tuhan. Padahal yang maha hidup hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini seperti robot ini. Tapi kenapa banyak saudara-saudara kita ini sudah dikatakan manusia ini seperti robot, tapi masih menganggap dirinya ini hidup karena dihidupkan. Walaupun sampai kapanpun robot ini jika dihidupkan, yang membuat robot, maka robot itu tetap tidak bisa hidup. Yang hidup hanyalah Sang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana hidup itu? Untuk mempermudah panjenengan ini, jangan gunakan akal jasmania ini, tapi gunakanlah hati. Mohon merenung sejenak. Hidup itu ya di dalam dirimu sendiri, di luar dirimu sendiri. Termasuk yang menguasai alam semesta ini hanyalah hidup. Tidak ada yang lain. Semuanya ini adalah sesungguhnya benda mati alias makhluk yang mati. Dan yang maha hidup dan yang hidup yaitu Sang Maha Esa yang memiliki nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, pentingnya daripada kita ini berguru sama guru akhirat, itu pentingnya seperti itu. Janganlah kita ini hanya berguru di dalam guru dunia saja. Manakala diri kita ini masih berguru dunia saja, yang seperti halnya masih mempelajari amalan-amalan, masih mengharapkan sebuah pahala-pahala, yang masih mengharapkan makhluk yaitu surga, atau mungkin takut neraka, itu sesungguhnya adalah guru dunia yang tidak bisa menghantarkan diri panjenengan sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya teorinya sudah benar, kelihatannya sudah marifat terhadap Allah. Manakala di dalam hatinya masih ada kemakhlukannya yang bisa berperan, yang bisa mengaji, yang bisa melakukan, ini adalah seorang makhluk hamba, maka itu masih dikatakan syirik terhadap Allah karena memakai baju kebesarannya Tuhan yang Maha Esa. Itulah saudara-saudaraku, lakukanlah zikir secara istiqomah dan konsisten. Zikir itu sudah sering kami sampaikan di video saya sebelumnya, yaitu zikir Sirul Asror. Mulai tahapan pertama Su'arul Basiroh, Ainul Basiroh, sampai dengan Hakul Basiroh. Tanpa menggunakan membawa kunci zikir Sirul Asror, maka diri seorang hamba itu tidak mungkin bisa sampai terhadap kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah lakukan zikir secara istiqomah, maka panjenengan akan mengalami kedamaian hati, ketentraman jiwa, baik ketentraman hati jiwa di dalam dunia, lebih-lebih pasti akan mengalami ketentraman, kedamaian hati setelah
kematian jasad jasmaniah ini, yaitu akhirat. Itulah saudara-saudaraku, pada hari ini tentang tema pentingnya istiqomah atau pentingnya konsisten. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat, baik kemanfaatan untuk laku kita sehari-hari, lebih-lebih kemanfaatan untuk menghadapi bekal di akhirat nanti. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.